memberikan, mungkin tadi yang dijelaskan oleh Pak Kadis sudah sedikit-sedikit nyangkut ya, karena biasanya kita kalau pengetahuan baru itu kita mungkin agak sering-sering kita harus dengar supaya kita nyangkut. Tapi kalau baru sekali dengar mungkin kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jadi saya hanya ingin memberikan gambarannya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti karena di sini sangat dekat dengan kelapa sawit, pasti Bapak Ibu sudah sangat tahu ya kelapa sawit itu seperti apa. Kelihatannya bagus kan? Jarak tanamnya rapi, dipelihara, dikasih pembunuh rumput sehingga pinggir-pinggirannya kan bersih. Bapak Ibu sudah lihat kelapa sawit seperti itu kan, sudah sepertinya enak di mata, hati ini rasanya kayak tenang gitu, karena rapi. Kita berkeinginan kita punya pala juga seperti itu Bapak Ibu. Makanya tadi Pak Kadis sampaikan jarak tanam 10 kali 10. Jangan kalah dengan perusahaan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan perkebunan, perkebunan itu diusahakan ada dua. Satu oleh swasta dan yang satu adalah perkebunan rakyat. Swasta ini salah satunya yang kelapa sawit. Nah, ini perkebunan besar swasta. Jadi perkebunan besar swasta itu bisa tanaman apa saja. Jadi tanaman perkebunan itu banyak ya, bukan hanya pala saja. Jadi ada lada, ada vanili, ada kopi, ada cengkeh, ada kakao. Itu semua tanaman perkebunan. Jadi dia bisa berbentuk perusahaan besar. Biasanya perusahaan besar memang dia lebih intensif ya, artinya karena memang dia harus pada tahun keberapa dia harus mengembalikan semua istilahnya pengeluaran yang dia keluarkan ya. Kalau di perusahaan ada namanya istilahnya break even point. Jadi dia sudah bisa menghitung bahwa pada tahun ke-10 atau tahun ke-15 harus dia punya modal semua kembali. Jadi memang dia harus betul-betul mulai dari penanaman, pemupukan, panen, pasca panen harus betul-betul terjaga. Karena dia memperoleh hasil itu baru dia bisa kasih kembali dia punya modal. Itu kalau perusahaan besar. Dan jangan kita mau kalah dengan perusahaan besar. Karena apa? Kita yang punya tanah. Kita yang punya tanah, masa kita kalah? Kita tidak bayar pajak bumi. Mereka bayar pajak bumi, tapi kenapa mereka bisa lebih hebat daripada kita? Jadi Bapak Ibu, saya harap jangan kita kalah dengan perusahaan besar. Kita harus buktikan bahwa kita yang punya tanah, kita orang di sini, kita punya tanaman ini adalah tanaman asli Papua. Dan tanaman ini bukan nanti tidak ada pasarnya. Pasarnya sudah terbuka luas. Tidak usah bikin sampai di Surabaya. Bapak Ibu bawa ke Papua saja nilai sudah bagus. Iya kan, nilai sudah bagus. Kita tidak usah pikir sampai di Surabaya, sampai ke luar negeri nanti harus diekspor sampai di mana, tidak. Sekarang yang jelas bahwa bagaimana Bapak Ibu harus bisa membuat tanaman pala di masing-masing yang tadi 50 pohon itu bisa tumbuh rapi, bisa tumbuh subur sehingga nanti harus menghasilkan. Pokoknya tanaman pala itu Bapak Ibu sekalian di bawah 2 tahun itu Bapak Ibu rawat seperti anak bayi. Sama kan seperti kita punya anak balita kan? Anak balita juga kan kalau sampai 2 tahun itu kita harus rawat dengan baik. Dia tidak bisa sendiri, dia masih sangat lemah. Jadi saya harap nanti ketika pembukaan lahan, pohon-pohon yang besar-besar seperti begini nih, lebih baik kasih keluar sudah. Karena nanti kalau macam pala sudah tinggi, kalau mau tebang lagi kan sayang. Pasti nanti akan jatuh kena pala. Jadi sebaiknya mungkin kalau yang kayu-kayu buah itu sudah dikasih tinggal, karena itu bantu untuk naungan. Tetapi kalau memang Bapak orang mau terbuka maksudnya bersih, berarti harus pakai naungan. Karena saya bilang tadi pala ini tanaman manja. Jadi begitu Bapak orang buka betul-betul yang langsung panas dari atas turun, Bapak tanam saja. Saya yakin 7 hari langsung mati. Apalagi tidak ada hujan. Jadi saya ingin memberikan motivasi, kita jangan kalah dengan perusahaan besar. Kita yang punya tanah, kita yang masyarakat adat di sini, kita punya tanaman asli yang ada di Fakfak ini sudah tanaman pala. Orang semua satu Indonesia bahkan di luar negeri tahu bahwa Fakfak ini adalah pala negeri asal dari Fakfak. Jadi Bapak Ibu, ayo buktikan. Ayo buktikan bahwa kita bisa. Kita bisa menanam pala dengan baik sama seperti perusahaan besar. Kita punya tanah ini sangat subur.
Kalau lagunya Kosplus itu apa? Bukan lautan. Bukan. Tongkatlah kayu. Ya, bukan. Iya, tongkat dan kayu. Tongkat dan kayu dan jadi rambutan. Ya? Pokoknya Orang tanah bilang kita tuh tanah yang kita sangat tanah subur, surga. Bapak Ibu. Iya, tanah Tongkat surga ya. kayu dan Kita buang apa saja ya, Bapak Ibu. Jangan kan mungkin di kampung sini yang mungkin tidak masih banyak tanaman ya. Di saya punya pinggir-pinggir rumah saja kalau kita buang mungkin biji durian ke, biji rambutan ke, biji langsat ke, pasti nanti akan tumbuh. Jadi tanah kita itu tanah subur, sangat subur. Tinggal bagaimana kita bisa merawat kita punya tanaman. Memang kita tidak mungkin datang tanam sudah kasih tinggal nanti 6 bulan ke 1 tahun begitu datang mati. Kenapa mati? Kan dia berebutan makanan dengan tanaman yang lain. Terus tanaman tali-tali kalau talingkar-talingkar sudah selesai. Jadi saya harap begitu ya Bapak Ibu sekalian. Perhatikan jarak tanam, perhatikan pemeliharaan di bawah 2 tahun Bapak Ibu kalau bisa rawat dia seperti rawat anak balita. Nanti kalau sudah 2 tahun lewat, insya Allah dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dia bisa bersaing dengan tanaman yang lainnya. Dan kita berharap tidak ada persaingan di dalam. Kalau masih ada persaingan di dalam, ya sudah, dia akan mempengaruhi cabang-cabang lagi.